Salam, kita bertemu lagi dalam materi lanjutan belajar bahasa Yunani. Secara khusus kita akan mempelajari bentuk kata benda dalam bahasa Yunani. Nah, saudara, mari kita melihat bagian-bagian ini dalam materi lanjutan ini, kata benda. Nah, sebuah kata benda bahasa Yunani itu mempunyai jenis kelamin, yaitu maskulin, kalau dia itu jenis kelamin laki-laki atau jantan, feminin kalau itu jenis kelaminnya perempuan atau betina, dan neuter itu jenis kelamin kalau bukan maskulin, tidak termasuk dalam maskulin atau tidak termasuk dalam feminin. Nah, hampir semua kata benda yang dipakai untuk orang laki-laki dan binatang jantan itu berkelamin maskulin. Dan hampir semua yang dipakai untuk orang perempuan dan binatang betina berkelamin feminin. Tetapi kata-kata benda yang lain yang belum tentu berkelamin itu disebut neuter. Nah, di samping kelamin dalam kata benda, juga kata benda mempunyai jumlah, yaitu jumlah tunggal atau singular dan jumlah jamak atau plural. Selain itu juga ada kasus. Kasus dalam bahasa Yunani dalam kata benda, yaitu kasus nominatif, genetif, datif, akusatif, dan vokatif. Nah, bahasa Yunani juga berkaitan dengan kata benda, ada kata sandang tertentu yang selalu ditulis di depan kata bendanya. Nah, kata sandang tertentu adalah hanya satu, namun mempunyai bentuk-bentuk menurut kelamin, kasus, dan jumlah. Nah, semua kata benda itu dibagi dalam 3 deklensi. Maka nanti kita akan mempelajari secara khusus deklensi kedua pada bagian ini. Nah, mari kita melihat salah satu contoh penggunaan kata benda secara khusus dihubungkan dengan kata sandang tertentu. Nah, sekali lagi bahwa dalam bahasa Yunani dari sisi jumlah ada tunggal dan jamak. Nah, di sini yaitu bentuk nominatif, ya, kata sandangnya ho, kata bendanya logos, kata atau perkataan. Nah, ini dalam jenis maskulin. Sedangkan dalam jenis neuter nominatif itu kita menggunakan kata ergon, jadi kata sandangnya to, kata bendanya ergon. Jadi to ergon. Demikian selanjutnya ada bentuk genetif, kata sandangnya tu, datif, kata sandangnya to, akusatif ton, dan vokatif o. Nah, dalam bentuk jamak, kita melihat dalam bentuk jamak, nominatif itu oi, dalam bentuk genetif ton, ini dalam jenis maskulin ya, terus datif tois, akusatif tus, vokatif o. Nah, dalam bentuk neuter juga punya bentuk kata sandangnya, baik dalam bentuk tunggal maupun dalam bentuk jamak. Jadi ini perlu kita perhatikan bentuk kata jumlah, jenis kasus, dan kelamin. Makanya ini perlu diingat karena ini merupakan materi dasar dalam belajar bahasa Yunani. Nah, selanjutnya kalau kita melihat dari sisi deklensi kedua, deklensi O, yang tadi sudah kita uraikan, yaitu hologos, yaitu kata atau perkataan, dan yang kedua kata to ergon, pekerjaan. Ini adalah penggunaan deklensi kedua, yaitu deklensi O. Nah, catatan yang perlu kita ingat dalam bahasa Yunani bahwa hampir semua kata benda dari deklensi kedua yang berakhiran os adalah maskulin. Semua kata benda yang berakhiran on adalah neuter. Nah, kata-kata benda yang berkelamin neuter mempunyai akhiran-akhiran yang sama, baik dalam bentuk kasus nominatif, akusatif, dan vokatif. Yaitu dalam bentuk tunggal itu on, dan dalam bentuk jamak itu os. Nah, subjek atau pokok kalimat
yaitu neuter dan jamak itu sewaktu-waktu diikuti oleh predikat kata kerja yang berakhiran tunggal. Contohnya ta erga sozei sozousi atau sozousin. Nah, ini salah satu dalam bentuk kalimat. Nah, selanjutnya kita juga mengenal dalam kata benda ini yang saya sudah singgung tadi dari awal adalah kasus-kasus. Nah, kasus yang pertama yang kita lihat adalah kasus nominatif. Kasus nominatif dalam kata benda itu menyatakan subjek atau pokok kalimat. Contohnya hologos sozei. Artinya firman itu menyelamatkan. Kasus yang kedua adalah genetif. Nah, kasus genetif itu dalam kata benda itu menyatakan milik. Contohnya hodulos tu adelfu. Budak yang dimiliki oleh saudara itu. Artinya saudara itu adalah memiliki seorang budak. Ini menyatakan milik. Nah, bentuk kasus yang lain adalah datif. Nah, kasus datif dalam kata benda itu menyatakan objek tak langsung atau istilahnya pelengkap penyerta atau penderita. Nah, contohnya grafei tois adelphois. Artinya dia menulis kepada saudara-saudara itu. Nah, menyatakan objek tak langsung itu kata grafeis tois adelphois. Ya. Nah, selanjutnya kasus akusatif dalam kata benda itu menyatakan objek. Contohnya bleposi to ergon. Mereka melihat pekerjaan itu. Ini menyatakan objek. Nah, dalam bagian yang terakhir dalam pemakaian kasus dalam kata benda adalah vokatif. Nah, bentuk vokatif itu menyatakan bentuk seru. Contohnya, oh anggele, oh malaikat, itu artinya. Nah, demikianlah penggunaan pemahaman atau kita belajar dari sisi bentuk kata benda dan juga kata sandang tertentu yang ditempatkan di depan kata benda. Nah, kata sandang tertentu ini perlu kita perhatikan karena ini sangat berkaitan dengan sekali lagi jumlah kasus dan kelaminnya. Oke. Supaya kita lebih mahir dalam berbahasa Yunani atau belajar bahasa Yunani, maka alangkah baiknya kalau kita menghafal atau mengingat daftar kata-kata berikut. Nah, ho angelos, malaikat. Ho adelphos, saudara laki-laki. Ho artos, roti. Ho doulos, budak. Ho theos, Allah. Ho logos, kata atau firman. Ho nomos, hukum. Nah, jenis kata baru dalam bentuk neuter adalah to argurion, perak. To daimonion, demon, roh jahat, iblis dalam bentuk jamak. To ergon, pekerjaan. To evangelion, kabar baik atau Injil. To himation, jubah. To ployon, kapal atau perahu. To teknon, yaitu anak. Nah, inilah daftar kata baru yang berkaitan dengan kata benda. Demikian materi hari ini. Selain itu, nanti kita akan melanjutkan dalam sesi selanjutnya. Kiranya teman-teman yang sedang tekun belajar bahasa Yunani diberkati oleh Tuhan dan ikuti terus channel ini supaya teman-teman bisa mengikuti dengan tuntas materi belajar bahasa Yunani. Tuhan memberkati.